Baik, kali ini di episode kali ini saya akan menjelaskan spesifik mengenai splash screen, basic fragment, bundle, lalu penggunaan welcome screen dengan view pager 2. Ya. Yang pertama-tama kita akan membuat splash screen, di mana splash screen ini biasanya adalah tampilan awal atau UI awal ya untuk setiap aplikasi Android. Seperti biasa kita buat activity terlebih dahulu dengan nama splash screen activity di sini. Lalu di layout juga kita buat di sini ada activity splash screen. Nah, jadi tampilannya hanya basic seperti ini saja. Ada logo aplikasi kita. Dimana nantinya ketika kita membuka aplikasi kita yang akan tampil adalah tampilan ini awalnya gitu. Baru tampilan login kita. Nah, splash screen ini sebenarnya punya banyak manfaat. Yang pertama, mungkin dari segi UI itu mempercantik tampilan kita, terus juga memberitahu user, memperkuat brand dari logo kita sendiri gitu. Sedangkan kalau di sisi back end-nya mungkin bermanfaat, benefitnya itu agar proses di latar belakang aplikasi itu dapat berjalan dengan maksimal. Jadi si user tidak ketika si user ingin buka aplikasi dia tidak menunggu loading gitu dari aplikasi kita, memuat semua yang ada di latar belakang gitu. Jadi itu fungsi dari splash screen juga gitu. Lalu untuk cara kerjanya di sini ada kita buat activity-nya tadi. Nah, kita tambahin life cycle scope di sini. Lalu ada launch di sini ya. Di sini dia akan menjaga crouting di sini, di mana ada delay 1500. 1500 ini diartikan sebagai 1,5 detik untuk menampilkan yang layout tadi ya, layout yang ini. Nah, lalu ketika dia udah nampilin 1,5 detik, maka dia akan memanggil intent, di mana intentnya di sini dia akan memanggil login activity-nya. Nah, lalu dia akan menjalankan intent tersebut, lalu dia memfinish splash screen ini agar uh, tidak akan terjadi kita itu balik ke splash screen lagi ketika kita melakukan tombol back ataupun hal hal lainnya gitu. Lalu di manifest, di Android manifest kita juga jangan lupa inisialisasi untuk splash screen-nya ya. Kita masukkan intent filter. Lalu buat exported di sini true, sedangkan activity-activity lainnya kita buat false agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terlalu banyak activity yang aktif gitu, membuat aplikasi berjalan dengan lambat jadinya. Lalu jika sudah seperti ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Coba kita jalankan. Wah, gini, dia akan tampil 1,5 detik. Nah, gitu. Dia baru masuk ke tampilan awal kita. Di sini tampilan saya tidak login karena saya masih menggunakan flag yang ada pada episode sebelumnya ya. Jadi ketika kita login, dia akan membuat is flag-nya menjadi 1. Dan itu yang akan data itu akan tersimpan dan selalu mengecek setiap login gitu. Nah, jadi dia langsung ngarahin kita ke sini karena saya udah pernah login. Oke, itu dari span scan activity. Selanjutnya kita akan menjelaskan basic fragment ya. Oke, sebelumnya mungkin apa sih fragment itu? Nah, jadi sebenarnya mungkin perbedaan fragment dan activity itu uh, contohnya seperti kalau misalnya activity itu untuk memuat fungsional-fungsional yang lebih besar seperti misalnya ada login.
dan dashboard gitu. Nah, kalau login dan dashboard ini, kan berbeda ya. Nah, maka jika berbeda, dia akan membuat dua activity yang berbeda. Nah, itu baru kita bisa buat activity. Sedangkan fragment ini tuh maksudnya hal-hal fungsi-fungsi yang lebih kecil, tidak sebesar itu. Jadi semisal kalau misalnya kita buat login, kita tidak perlu, ketika kita membuat activity login, kita tidak perlu lagi membuat activity register. Kenapa? Karena sebenarnya register itu kan bisa kita jadikan fragment. Nah, karena di dalam satu activity kita bisa membuat banyak fragment. Nah, itulah kalau misalnya kita buat activity login, nah kita bisa buat fragment registernya. Lalu juga di dashboard itu kita juga bisa buat fragment-fragment seperti mungkin button-button pengaturan lah, semacam hal-hal itu, fungsi-fungsi yang lebih kecil lagi, yang tidak memerlukan pembuatan activity, karena pembuatan activity ini memakan banyak memori gitu, karena dia kan suatu tumpukan ya, activity ini. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita lebih membuat fragment aja, memperbanyak fragment daripada activity, begitu. Nah, di sini saya membuat activity ya. Fragment activity ini yang isinya itu, ini fragment activity masih activity ya, bukan fragment. Fragment activity di sini berisi settingan untuk melakukan konfigurasi terhadap fragment-fragment yang ada nantinya di activity ini gitu. Di sini saya ada membuat replace fragment yang dimana nanti ini untuk melakukan perubahan. Maksudnya mengganti-ganti fragment yang ada, misalnya dari fragment pertama, fragment kedua gitu. Kalau di sini ada on option item selected ya. Ini saya ambil codingannya untuk ini ya apa toolbar gitu. Saya ngambil toolbar ini. Di sini saya juga ada inisialisasi toolbarnya. Nanti saya jelaskan lebih dalam tentang ini. Oke, lalu di fragment first ini saya buat inisialisasi view ya, fragment basic first, dimana di layout ini kita ada buat fragment basic first yang isinya seperti ini ya, ini aja, dimana ini ada tulisan bahwa dia sudah berada di fragment 1. Nah, di sini ada button untuk show fragment 2. Jadi ketika kita pencet show fragment 2 ini, dia akan berpindah ke fragment 2 gitu. Nah, fragment 2 itu yang ini. Nah, ini. Nah, nanti itu teks ini akan memberitahu kita apakah kita sudah pindah fragment 2 apa belum gitu. Jika belum, maka dia masih tampilannya akan masih seperti ini. Nah, begitupun juga di fragment 2 kita buat button di sini show fragment 3 yang nanti akan menampilkan fragment ketiga. Nah, ya kita balik ke fragmentnya lagi ya. Nah, di sini kita sudah inisialisasikan view-nya dengan layout fragment basic first. Lalu di sini ya, karena tadi ada button ya, button yang dapat membuat kita pergi ke fragment kedua gitu. Nah, ini kita inisialisasi, kita cari ID-nya dengan ID btn go to fragment 2 ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, di sini ya. Ini kita udah buat ID-nya sama persis sesuai. Lalu di sini kita tambahkan set on clip listener, di mana activity as fragment activity. Apakah activity-nya adalah fragment activity? Nah, jika iya, kita gunakan replace fragment yang ada pada fragment activity yang tadi sudah kita set public di sini, replace fragment. Nah, kita gunakan pada fragmentnya ini.
Nah, replace fragment untuk ke fragment secondnya gitu. Baru kita return view-nya. Hmm, Oke. Sebenarnya ini tuh dieksekusi sebelum ini ya. Ya, jadi ini tuh boleh di atasnya juga. Ya, sebentar. Ini juga boleh di atas ini seperti itu. Oke. Namun kenapa kita tetap buat kayak gini? Karena kita sudah membuat inisiasi btn go to fragment second. Jika kita buat return view-nya di atas, uh, otomatis dia tidak akan mengeksekusi ini nantinya, takutnya seperti itu. Nah, sama seperti fragment second juga, namun bedanya di fragment second ini uh, kita menggunakan bundle. Nah, mungkin kita coba dulu untuk fragment ya, perpindahan fragment. Kita reload lagi. Oke, kita lanjut di sini. Nah, karena di sini saya ada inisialisasi lagi pada secondary activity. Nah, di sini ada basic fragment ya, untuk show basic fragment. Nah, ini itu harusnya menampilkan fragment activity, pergi ke fragment activity. Nih, btn basic fragment, set on click listener, file intent ke fragment activity, lalu start activity. Nah, jadi ketika kita pencet di sini show basic fragment, maka otomatis dia akan berpindah ke fragment activity. Oke, coba kita pencet. Nah, inilah tampilan awal dari fragment activity. Nah, di tampilan fragment activity ini, jika kita lihat ya di layoutnya, coba ke mana? Oke, basic. Ini sepertinya. Nah, oke, benar. Ya, ini adalah tampilan dari fragment activity ini ya. Dia activity fragment, di mana ada toolbar di atas, ya seperti ini. Lalu di ini ada codingannya. Ada frame, ini ada frame layout. Lalu di bawah ini nggak ada apa-apa. Jadi memang kita buat kecil aja agar kita dapat kelihatan lah ya. Nah, oke, selanjutnya karena tampilannya sudah seperti ini, kenapa dari awal sudah tampilannya fragment 1? Nah, kita bisa lihat di fragment activity-nya. Oke, ini untuk toolbar ya yang tadi saya buat. Fungsi dari toolbar ini nantinya biar kita bisa langsung balik ke activity second. Nah, sedangkan untuk back yang di bawah ini untuk mereturn fragment satunya gitu, balik antar fragment. Nah, kayak gini. Itu fungsi dari toolbar yang kita buat di fragment activity. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita set content view-nya itu activity fragment yang tadi ya, yang ini. Makanya dia ngeset layoutnya seperti itu. Oke. Di fragment first itu kita langsung mereturn view-nya, dimana fragment basic first di sini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini itu adalah fragment gitu ya, kelas fragment? Kita bisa lihat di sini. Dia menggunakan fragment, buka kurung tutup kurung di sini. Sedangkan kalau activity dia pasti gunain ini. Nah, have ape compat activity gitu. Lalu di sini kita sudah langsung inisialisasi view di return view-nya, makanya tampilan awalnya langsung seperti ini gitu ya.
Nah, untuk fragment second itu berbeda, agak sedikit berbeda karena kita melakukan bundle di sini. Nah, jadi sama seperti tadi kita full view, tapi bedanya di sini ada fragment second, lalu di sini ada button go to fragmented ya. Ini untuk button yang ini. Nah, kita inisialisasi, kita set on click listener. Di sini ada fragmented sama dengan fragmented, kita panggil. Oke, fragmented ini itu adalah apa? Fragment yang ini. Nah, ini kita panggil di sini. Jadi fragmented itu sama dengan fragmented ini. Nah, di sini ada file bundle sama dengan bundle, kita set up dulu. Lalu di bundle ini kita put string, ini key-nya ya, ini value-nya. Jadi key-nya itu ada link, kita set string link. Lalu isinya itu adalah link ke PCR ya, PCR HID. Nah, lalu di sini fragmented yang ini kita kasih argumentsnya sama dengan bundle itu tadi. Nah, begitu. Kita simpan datanya. Lalu di sini seperti yang tadi juga, jika dia activity-nya itu ada di fragment activity, karena kita kan masih di fragment activity ya. Kita hanya berpindah fragment fragment di dalam activity-nya si ini, fragment activity ini gitu. Kita replace fragmented. Nah, oke, seperti itu. Dia nge-replace fragmented yang ini ya, yang sudah kita perbarui nanti ya. Nah, maka coba kita pencet show fragment. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai daripada bundle-nya. Berarti di fragmented itu kita juga ada inisialisasi sedikit untuk bundle-nya. Dimana, nah kita buat di sini ada file link sama dengan argumen get string link. Key-nya tadi yang ada pada fragment second. Nah, itu kita masukkan ke fragmented ini, key-nya. Nah, otomatis dari key ini dia bakal nge-collect value daripada key ini tadi. Dimana value-nya itu adalah website PCR ini gitu. Nah, lalu ini hanya tes saja tadi. Nah, sini ada text view 3. Ya, kita inisialisasi text view 3 ini dari ini ya, dari fragmented. Oke, bentar. Kita zoom aja ya. Oke, kan ini. Ya, ini ada fragmented text view-nya. Jadi agar nantinya kan link yang tadi kita ambil itu terreplace sama si text view ini tadi, text view ini gitu. Maka dari itu kita inisialisasi dulu text view-nya, lalu text view tadi kita konversi ke teks sama dengan link. Dimana linknya itu adalah value daripada si key link tadi gitu. Baru kita return view-nya gitu. Nah, oke. Seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya perbedaan bundle, intent, lalu sama share preference ya, itu kalau misalnya intent kan biasanya untuk digunakan pada activity ke activity ya kan, dan juga untuk data itu hanya dapat ditampilkan hanya dari activity ke activity. Sedangkan setelah activity yang kedua sudah tereksekusi, kita mau ke activity lainnya, maka data itu tidak tersimpan. Nah, lalu untuk share preference dan bundle, share preference itu lebih data yang disimpan itu lebih permanen ya, gitu, semi permanen, karena dan juga
data-data itu dapat lebih kompleks lagi gitu. Kayak data login atau maupun data lainnya gitu. Nah, kita bisa simpan di share preference karena uh, share preference ini kan ibaratnya seperti session. Nah, jadi dia itu seperti database juga, database yang semi permanen. Sedangkan bundle ini dia itu uh, hanya dapat disimpan sementara ketika kita dari activity ke activity atau fragment ke fragment. Nah, setelah fragment yang tadinya kita set bundle di situ, nah dia akan ketika activity itu kita terminate atau kita finish, maka data bundle tadi itu akan hilang begitu. Sedangkan kalau share preference kan masih ada gitu, walaupun kita udah nge-finish gitu kan, datanya masih ada. Ya mungkin seperti itu untuk bundle. Lalu lanjut ke penggunaan welcome screen di sini. Oke, pengguna welcome screen dengan view packer 2. Oke, apa sih itu welcome screen itu maksudnya? Ya, di sini kita akan membuat welcome screen. Bentar. Oke, ini adalah layout dari welcome screen, di mana kita menggunakan widget ViewPager 2. ViewPager 2 ini biasanya digunakan untuk pembuatan horizontal untuk welcome. Jadi awal-awal itu biasanya kan ketika kita menampilkan splash screen activity, nah habis splash screen activity kita akan menampilkan welcome screen-nya. Nah, contohnya seperti ini ketika kita jalankan. Oke, nah seperti ini. Jadi ada kayak seperti ini, kita bisa scroll horizontal. Nah, dia akan ada ini lagi, kita scroll lagi, dia bakal seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ada tiga, dimana tiga ini sebenarnya itu adalah fragment gitu. Nah, ini tiga ini ada fragment dimana kita bisa scroll di sini. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti ini? Awalnya kita akan membuat package ya. Jadi di dalam kode ini kita bisa buat package agar dapat tersusun dengan rapi apa-apa saja part-part yang ingin kita buat. Nah, saya sarankan menggunakan package-package seperti ini. Nah, sini saya membuat welcome screen, maka package-nya welcome screen, dimana isinya itu ya khusus untuk welcome screen saja, agar lebih tersusun dengan rapi. Lalu di sini ada welcome screen activity, ya. Nah, di sini ini masih activity, ya. Ini activity. Di sini kita inisialisasi juga view pager, dimana kita panggil ID view pagernya. Karena tadi di activity splash screen, sorry, bukan di activity splash screen, di activity welcome screen itu kan kita gunain view pager ya ID-nya. Nah, ini yang kita panggil view pager ini di welcome screen activity. Kita panggil, terus kita buat juga fragment list, di mana fragment list ini adalah list daripada fragment-fragment yang akan kita tampilkan secara horizontal nantinya. Di sini ada 3, welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan welcome 3 fragment. Makanya ketika ditampilkan dia ada 3. Yang pertama ini, yang kedua fragment ini, dan yang ketiga fragment ini. Nah, oke, itu adalah fragment listnya. Lalu di sini ada adapter sama dengan page adapter. Nah, page adapter ini diambil daripada kelas page adapter ini ya. Di kelas page adapter ini ya kita inisialisasikan ada 2 parameter. Yang pertama ada activity. Di sini kita langsung inisialisasikan activity-nya adalah welcome screen activity. Lalu di sini ada private value fragments, list fragment. Begitu.
list daripada fragmentnya. Di sini juga ada get item count untuk mengambil menghitung jumlah dari fragmentnya, fragment size. Sedangkan sini ada untuk membuat fragmentnya. Nah, ini fragment step adapter ini yang ngebantu kita untuk membuat horizontal fragment itu terjadi gitu. Oke. Lalu kita di sini di page adapter ini kan ada dua parameter yang seperti tadi disk. Ini langsung aja kita inisiasi disk karena kita sudah berada pada welcome screen activity. Karena target kita memang welcome screen activity. Lalu yang kedua ini adalah fragment list. Dimana fragment list ini kan adalah isi dari list fragment-fragment yang ingin kita tampilkan secara horizontal gitu. Ya, welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan welcome 3 fragment. Nah, vPager adapternya ya, kalau kita lihat di sini itu ya untuk meng-set new adapternya gitu. Jadi kita akan membuat fragmentnya itu menjadi page, meng-set fragmentnya menjadi page. Nah, berarti kita masukkan vPager adapter ini sama dengan si adapter ini. Nah, maka dia akan menampilkan si fragment list tadi. Nah, inilah welcome 1 fragmentnya, isinya hanya seperti ini. View dia membuat fragment welcome 1 layoutnya, mengembalikan view return view ini, mengembalikan fragment welcome 1. Begitu juga dengan welcome 2, mengembalikan fragment welcome 2, welcome 3 mengembalikan fragment welcome 3. Dimana kita lihat di layout sudah diinisialisasikan seperti ini. Tuh, ini fragment welcome 1, ini fragment welcome 2, dan ini fragment welcome 3. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, untuk kembalikan. Oke, baik. Mungkin sekian saja pembahasan dari episode kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.